teman-teman, kawan-kawan, sebagai orang tua kita yang selalu mengawal aksi kita kali ini. Perlu diketahui, jajaran wartawan, juga para jurnalis yang selalu eksis mengawal kami pada hari ini. Kami menggeruduk Kecamatan Labuan untuk adanya keterbukaan terkait program BPNT, yang mana program BPNT ini dijadikan oleh segelintir orang sebagai bisnis esek-esek, bisnis yang menguntungkan diri pribadi sendiri. Dugaan kasus lainnya yang bisa ditegakkan secara adil dan lurus oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kita ketahui juga bahwa agen kawanan tersebut Kepada Bapak Camat Kecamatan Labuan untuk segera menerima kami beraudien, atau bila perlu kami babarkan atau kami kasih tahu tentang program BPNT ini. Sekali lagi kami mohon Bapak Camat Kecamatan Labuan untuk menerima kami audiensi pada hari ini. gimana lu? Di ruangan atau di ruangan Pak Camat? Di ruangan. Bila perlu kami ingin dihadirkan supplier dan para agennya, karena kami anggap akan mandul audiensi ini bila mana audiensi dengan camat saja. Betul kawan-kawan? Tolong hadirkan para agen dan supplier di Kecamatan Labuan ini, karena kami ingin keterbukaan. Terima kasih. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan selamat datang di tempat saya, di ruang kerja saya. Mari kita sikapi bersama kaitan apa yang disampaikan tadi. Ada teman-teman peloton pemuda kaitan yang diduga markup harga yang dilakukan oleh supplier di Kecamatan Labuan. Tentunya ini sangat saya apresiasi yang sebesar-besarnya, yaitu sebuah masukan yang positif tentunya dalam rangka perbaikan ke depan. Namun ya, karena saya ini juga baru pertama tahu kaitan tersebut, bukan berarti kami dari tim monitoring tingkat kecamatan selaku yang dipimpin oleh saya ketika waktu itu penyaluran BPNT juga kami selalu intens MENEP. Namun alhamdulillah menurut kacamata kami selaku tim MENEP, Labuan ini kondusif untuk Labuan. Nah, maka saya juga bertanya pada adik-adikku semua, rekan-rekan pemuda yang tujuannya positif, maka yang dipertanyakan markup ini seperti apa gitu, supaya kita transparan, terang benderang semua. Maka kalau ada kesalahan kita perbaiki bersama. Tujuannya intinya jangan sampai ada masyarakat atau KPM yang dirugikan. Regulasi BPNT ini selama kalau bantuan ini kan bantuan ini dari sananya mampu berbentuk uang kepada masyarakat, ini berbentuk sembako, artinya yang dilakukan oleh agen warung.
kalau emang agen Barung di Kecamatan Labuan ini lebih besar dari kecamatan yang lain, ya saya juga akan menindak tegas gitu. Artinya saya akan memberikan teguran secara keras bahwa tolong harga ini harus sama dengan pasar di Kabupaten Pandeglang, khususnya di pasar di Kecamatan Labuan. Ya, tentunya maka kenapa kemarin saya itu belum sampai kepada arah peneguran baik secara lisan maupun secara tertulis, karena saya lihat di berbagai kecamatan ini juga berbeda-beda. Gitu. Terutama saya lihat ini di Kecamatan Cikedal saja, kalau beras ini sama lah dengan kita. Tapi telur justru Cikedal butir. Sedangkan dalam aturan BPNT tidak boleh butir, harusnya kilo. Kalau butir ini bisa jadi KPMA dengan KPMB sama-sama 15 butir, kilonya pasti beda. Saya yakin beda. Ini harganya 33, di Labuan 32. Maka ini bedanya 1.000. Lalu jeruk, ini 1 kilo di Cikedal itu 22, di kita juga sama 22. Kacang hijau itu seperempat kilogram, di sana 9.000, di sini 8.000. Maka yang tadi saya sampaikan, kalau menyikapi ini secara keseluruhan, saya juga sangat setuju kalau dilihat oleh kita bersama bahwa harga di Kabupaten Pandeglang setiap kecamatan ini berbeda-beda, sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman ada dugaan gitu permaafan harga, saya juga sangat setuju, terutama yang ada di Kecamatan Labuan. Maka insya Allah dengan aspirasi rekan-rekan pemuda ini, saya juga akan tindak lanjuti bersama-sama Forkopincam dalam hal ini yang mendampingi saya, termasuk yang terlibat tim KOR nanti, karena insya Allah penyaluran untuk bulan yang akan datang itu hari Sabtu tanggal 17. Saya lebih insen lagi, ini kan jadikan pembelajaran tahu bulan-bulan yang lalu, apabila ada penjagalan Labuan insya Allah akan ada perubahan, karena Labuan ini bukan kali ini. Dari sejak saya masuk ke Kecamatan Labuan dari tahun 2020 itu selalu gaduh terkait masalah BPNT. Apalagi mudah-mudahan dalam aksi dan audiensi kita kali ini tidak ada buntut yang berkepanjangan, karena pada hakikatnya kami bergerak itu untuk kebaikan KPM, bukan untuk kebaikan supplier, karena kami bukan supplier atau yang menjual sesuatu bahan komoditi. Baik, setelah saya mencermati dari tuturan atau penjelasan dari Pak Camat, sebetulnya bila Pak Camat eksis, baik dari media, baik dari medsos, kami itu eksis, Pak. Bahkan seminggu yang lalu kami audien di Komisi 4 terkait Cikesik, yang markup sama juga. Jadi salah besar kalau kami, taruhlah orang Cikedal, bahkan tadi juga yang orasi ada orang Labuan, Pak, jangan salah gitu ya. Jadi tadi Bapak membacakan yang Cikedal ya. Justru begini Pak, di Kecamatan Labuan itu ada 2 supplier, bahkan ada 2 menu harga. Yang Bapak tadi katakan harga telur dan sebagainya di Cikedal, justru di sini lebih markup Pak. Di sini yang supplier satunya lagi harga beras itu 121.000. Telur 1 kilo Pak, yang satu pagunya nih 34.000, jangan salah Pak. Nih, ya gimana ini? Di sini di Labuan. Yang agen mana? Agen besar ini. Caringnya 30 berapa? 34.000 untuk telur. Itu yang Bapak tunjukkan itu kalau tidak salah yang telur, yang suppliernya siapa? Pak Juli. Ada 2 emang di sini. Nah, bentar dulu ya. Telur 34.000. Jeruk 1 kilo 25.000. Kacang hijau yang menarik di sini seperempat 10.000. Bahkan di harga head kami cek seperempat itu ukuran 8.000 Pak. Berarti kalau seperempat 10.000, 1 kilo udah 40.000 dong. Tahu 1 bungkus di sini 10.000, jumlah 200.000. Dan yang satunya lagi daftar community harga sembako di Labuan ini, yang satunya beras 10 kilo 110.000, telur ayam 32.000, jeruk 22.000, kacang hijau seperempat 8.000. Kan lucu, satu kecamatan tapi beda harga. Jangan dilihat kecil, satu orangnya 2.000 Pak,
kali sekian ribu KPM. Udah wah kan? Gitu. Terus kentang 16.000, tahu di sini 2 bungkus yang satunya, yaitu 12.000, jumlah 200.000 begitu Pak. Jadi kami sebetulnya tidak terlalu jauh membandingkan dengan kecamatan yang lain. Di kecamatan Labuan aja udah beda supplier, beda harga. Tentunya dalam program ini yang namanya program berarti harus menyeluruh lah. Jangan disamakan dengan warung eceran yang biasa. Bolehlah umpamanya di RT Anu harga rokok umpamanya sekian, di warung Anu sekian, itu mah kan bukan program Pak. Ini bukan KPM. Jadi KPM Anu dan KPM Anu harus rata. Teman-teman Auden, bahwa kemarin juga sudah saya sampaikan, karena di Kecamatan Labuan itu bukan rahasia lagi, ada 2 supplier. Iya. Ya, 2 supplier dengan harga berbeda. Itu juga sama dengan rekan-rekan media. Saya juga selaku tim kor itu mempertanyakan hal itu gitu. Maka buat ke depan penyaluran kembali, kemarin saya sudah kumpulkan di sini. Itu semua para agen, termasuk juga supplier, jangan sampai terjadi lagi terulang seperti hal yang sama. Kalau saya katakan, kalau menggali lubang yang sama itu salah fatal gitu. Kemarin kan udahlah. Kemarin kata saya bukan berarti tidak ada masalah gitu. Kemarin juga saya katakan masalah seperti itu. Jadi supplier juga mengiyakan ya kemarin. Kalau ini terjadi satu kecamatan beda harga, sama-sama produk lah, intinya sama-sama produk, harganya berbeda. Ya saya juga sama lah dengan teman-teman mempertanyakan hal itu. Kan gitu loh, sebagai camat gitu kan, yang seharusnya melindungi KPM Pak, gitu kan. Nah ketika ada yang mau masuk kepada Kecamatan Labuan, minimal dari jauh-jauh hari itu integritasnya itu udah tahu Pak Camat. Nah udah ada pemberitahuan harus kualitas seperti ini, komoditinya ini, harga seperti ini. Sebelum memberikan harga dari supplier kepada agen, minimal Pak Camat udah tahu harga pasar itu seperti apa, agar tidak terjebak KPM kita, tidak tertipu gitu loh. Kalau seperti ini, saya menyayangkan ke Pak Camat. Pak Camat membiarkan masyarakat Pak Camat ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kecamatan Labuan dimanfaatkan oleh oknum-oknum dan yang mementingkan ataupun untuk keuntungan pribadi sendiri. Dan maaf juga ya kepada supplier, kita jangan mau diadu domba. Dalam artian ini, sah-sah saja supplier menjual baik 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi kan di sisi lain agen yang menerima kan. Karena di Pedung itu sebenarnya tidak ada supplier loh. Cuman pihak Dinsos, dari Kementerian Fakir Miskin, terus bank dan agen. Tidak ada loh. Silakan dibuka di Pedung, tidak ada supplier. Supplier mah sah-sah saja, siapa saja mau jual 50.000, mau jual 40.000 kan sah. Tapi kan di sini peranan agen yang menerima. Nah makanya kata saya tidak menyinggung kepada suatu supplier Pak Camat. Nah di sini saya lebih ke Pak Camat dengan perangkat Pak Camat sesuai voksinya. Untuk barang tentukan yang sama, luar biasa. Itu aja. Kalau bisa ada kita juga gitu loh. Jadi gini, harus itu harus ada penengah karena supplier A dengan supplier B ini indikasinya berebut KPM. Berarti harus banyak Islam, nggak polsek Pak. Biar tahu TKSK-nya. Ya, saya sampaikan mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Ya, kita benahi semuanya. Ya, jangan sampai Labuan lagi kan supaya bisa clear lah sedikit. Terima kasih. Saya akhiri, mungkin ada kata-kata yang kurangnya ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kecamatan Labuan, Kapolsek Labuan, Kapolsek Carita, rekan saya yang di Carita. Sebelumnya saya minta maaf. Saya persis sama dengan Kapolsek. Saya juga baru di Labuan. Enggak dilibatkan. juga Iya. Pak. Saya kebetulan jabatan saya dan pos Carita. Saya mewakili daerah di sini. Ya, saya sharing dengan Pak Haji. Saya nggak tahu apa-apa. Saya baru di sini. Walaupun saya hasil orang Labuan. Asli saya orang Labuan. Saya orang Cikondak. Yang tua-tua, mungkin yang lain tahu saya. Iya. Ya, kalau ada hari ini saya nggak tahu. Saya meninggalkan Labuan tahun 90. Saya nggak tahu apa-apa. Ya,
masalah itu di situ kan di desa-desa kan ada babinsa, babimas. Kalau orang-orang itu dilibatkan, kalau itu mungkin nggak akan terjadi demikian. Oh, ini nggak dilibatkan Pak ya? Nggak tahu, nggak tahu saya. Ya ada. Soalnya kan saya dicerita, saya dan pos cerita, sementara dicerita, alhamdulillah insya Allah nggak ada masalah. Oh, belum tahu kali Pak ada Kapolsek dan ada Dan Ramil di Labuan. Ya, nggak tahu masalah itu pasti tahu lah. Mana yang Musibika pasti tahu lah. Musibika itu satu iring kecamatan, Koramil, Polsek satu iring. Karena kalau masalah itu ya masalah harga itu kan tadi itu agen, player harus ini. Mohon dimaklum aja Pak lagi hilang. Saran saya, kalau orang-orang itu yang nggak dihadiri ini nggak akan beres-beres. Iya, makanya. Betul, sepakat saya Pak. Saran saya mah, karena kan supaya agen ini, player ini, kalau bagian bidang stafnya ini siapa, itu kan kalau hadir kayaknya akan beres. Nah, betul. Kalau kayak gini ngegantung Kayak dong kalau Pak. Tadi kayak Kapolsek Labuan, saya juga sama. Baru di sini nggak tahu. Saya nggak ngurusi masalah itu. Karena nggak Saya jabatan tanya ya? pos cerita.